ini ternyata marak banget kasus pencurian data pribadi yang bisa bawa dampak negatif bagi kita. Nah, makanya tuh kalian harus hati-hati ketika input data pribadi kalian ke internet. Wah, jadi penting banget ya mata kuliah internet optik itu yang salah satu materinya tentang perlindungan data pribadi. Aku baru aja dapet WhatsApp dari perusahaan sejarah. Makanya aku tangan dia tahu mau apa. Mana syaratnya tuh makin email sama password doang. Gila gampang banget kan? Wah, patut hati-hati tuh. Jangan sampai sih. Siapa? Bim salah Bim, itu bilang bisa jadi itu jadi modus pencurian data pribadi. Loh iya tak? Emang data pribadi bisa dicuri ya? Kayak kira perasaanku aja loh yang bisa dicuri. Terus gimana dong data pribadiku? Kalau disalahgunain gimana? Terus aku harus gimana? Kamu tahu nggak? Kamu tuh harus gimana? Harus berdoa, harus tawakal. Kita itu ikhtiar belajar tentang apa itu kebocoran data dan perlindungan data pribadi biar tidak kebocoran seperti kamu. Jadi harus hati-hati lagi. Iya. Dan nyatanya itu kamu bisa kebocoran. Terus gimana dong? Ya udah itu kita berdoa dan tawakal langsung pelajari agar kamu tahu lebih dalam dan bisa menjaga ini data pribadi kamu gitu. Gitu ya? Iya. Oke. Iya. Baik, sebelum kita masuk kepada inti dari video kita kali ini, perlu kita ketahui sebelumnya apa definisi daripada perlindungan data pribadi itu sendiri. Bahwasannya menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, diketahui bahwasannya perlindungan data pribadi adalah segala upaya yang dilakukan untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna untuk melindungi dan menjamin daripada hak konstitusional subjek data pribadi. Dan berikutnya akan kami lampirkan regulasi yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi. Yang pertama, ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 mengenai perlindungan data pribadi. Nah, selanjutnya ada PP Nomor 82 Tahun 2012 mengenai penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Nah, selanjutnya ada Permen Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 mengenai perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik. Kebocoran data pribadi dapat terjadi melalui berbagai cara, termasuk 1. Serangan cyber. Serangan cyber adalah pencurian data melalui serangan peretas atau malware. Yang kedua, phishing. Phishing itu adalah pengumpulan informasi dengan menyamar sebagai entitas terpercaya melalui email atau situs palsu. Yang ketiga, ada kehilangan perangkat, contohnya laptop. Nanti di laptop tersebut terdapat email, jadi dari email tersebut bisa terjadi kebocoran data. Yang keempat, pelanggaran keamanan organisasi. Kebocoran data dari perusahaan atau organisasi akibat kelemahan dalam keamanan sistem. Yang kelima, ada kesalahan manusia. Pengungkapan tidak sengaja dapat memicu terjadinya kebocoran data pribadi. Yang keenam, penyalahgunaan internal. Penggunaan data pribadi oleh individu dalam organisasi untuk keuntungan pribadi. Yang ketujuh, pembobolan jaringan. Akses ilegal ke jaringan untuk mencuri data pribadi. Dari sebab kebocoran data tersebut terdapat kasus kebocoran data di Indonesia, antara lain ini, dan Oke, materi selanjutnya adalah akibat kebocoran data pribadi. Poin pertama yaitu penyalahgunaan data untuk pembobolan rekening bank. Poin kedua yaitu pencurian akun media sosial. Yang ketiga yaitu adalah teror telepon. Poin keempat yaitu target politik. Materi selanjutnya yaitu adalah urgensi menjaga data pribadi. Poin pertama yaitu adalah intimidasi online terkait gender. Yang kedua yaitu mencegah penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung. Poin ketiga yaitu hak kendali atas data pribadi. Poin keempat yaitu menghindari potensi pencemaran nama baik. Yang kelima yaitu menjauhi potensi penipuan. Dalam menjaga data pribadi kita masing-masing, tentunya kita memiliki tantangan yang harus kita hadapi dalam menjaga privasi kita masing-masing. Yang pertama adalah teknologi yang canggih. Seperti yang kita tahu, teknologi itu terus berkembang dan menciptakan tantangan baru bagi kita dalam menjaga data pribadi kita.
Contohnya adalah algoritma dan juga AI. Mereka mampu mendeteksi perilaku kita berdasarkan data-data yang mereka kumpulkan. Kemudian yang kedua adalah kesesuaian kebijakan. Kebijakan privasi tertentu mungkin sudah ketinggalan zaman dan tidak lagi mencerminkan praktik terbaru dalam pengumpulan dan penggunaan data. Kemudian yang terakhir adalah kesadaran pengguna. Human error adalah faktor yang paling utama dalam menjaga keamanan pribadi mereka masing-masing. Terkadang pengguna secara tidak sadar lupa atau mungkin secara tidak sadar membeberkan data pribadi mereka yang sensitif sehingga mereka harus mengorbankan privasi mereka sendiri. Oke, selanjutnya cara melindungi data pribadi. Yang pertama, kita itu harus sadar akan pentingnya keamanan data kita sendiri. Yang kedua, kita harus memisahkan data yang disimpan berdasarkan bentuk kepentingannya. Yang ketiga, kita harus mengontrol email yang masuk ke dalam akun kita dan juga yang keluar. Selanjutnya juga kita harus memastikan semua software yang terinstal dalam perangkat kita itu dipastikan harus aman. Selanjutnya, kita tidak boleh menerima sembarangan atau mengunggah data pribadi kita secara sembarangan. Selanjutnya, kita harus menghindari situs-situs yang mengandung phishing. Juga kita harus mengatur akses data kita sendiri itu dengan tepat. Dan juga kita harus mengganti password data kita itu secara berkala. Selanjutnya, kita harus juga membackup data kita secara berkala. Dan yang terakhir, kita harus menghindari menggunakan Wi-Fi dalam mengakses data pribadi kita di tempat umum.